Jangan pernah pakai headset kalau kalian lagi ngelewatin pohon jambu. Kejadian ini bener-bener baru banget terjadi sama temen gue, namanya Adit. Jadi dia itu kerja di salah satu TV swasta tempat dulu gue kerja. Kebetulan dia itu kosannya di Jalan Jeruk Manis nih. Pasti anak MNC tahu Jalan Jeruk Manis itu di mana. Gue tahu banget kerjaan dia itu bisa pulangnya itu sampai jam 2, jam 3. Nah saat itu dia itu pulang jam 2 pagi. Dia ngelewatin satu rumah yang memang depannya itu pohon jambu yang gak ada lampunya. Gua gak paham kenapa tuh pohon jambu gak dikasih lampu sama yang punya rumah. Padahal udah banyak banget cerita yang aneh-aneh di pohon. Pada kejadian malam itu Adit akhirnya pulang sendiri gak pakai antaran malam. Biasanya dia itu pakai antaran malam. Karena dia udah rasa capek banget, ya udah dia akhirnya memutuskan untuk jalan kaki. Dia bilang pada malam itu padahal dia benar-benar takut banget karena memang udah banyak ceritanya orang lewat di Jaili. Tapi jalan itu bener-bener jalan satu-satunya yang paling dekat menuju kosan dia. Si Adit ini mikir daripada dia ngedenger yang aneh-aneh, mendingan dia itu pakai headset. Jadi dia tuh dari kantor menuju kosannya tuh pakai headset. Dia setelah lagu-lagu yang membahagiakan biar dia itu nggak takut ketika melewati rumah itu. Di belokan pertama masih aman dan di belokan kedua itu menuju si pohon jambu itu dan dia makin kerasin volume headsetnya. Adi cerita sama gue tiba-tiba ada yang manggil nama dia di headsetnya. Gue sampai merinding dan dia bener-bener manggil nama Adit. Di situ Adit langsung lepas headsetnya dan dia bener-bener langsung lari ke arah portal. Dan lo tahu apa? Ketika dia mau jatuh ke arah portal, dari belakang ada yang ngelemparin jambu mentah dari atas pohon jambu itu. Dan bukan ngelemparin aja, tapi sambil ketawa. Semenjak hari itu Adit gak pernah lewat situ lagi. Dan dia kalau misalkan pulang malam dia lebih memilih pakai Gojek. Apa yang bakal kalian lakuin kalau misalkan tiba-tiba hal itu terjadi sama kalian, guys? Kalian lagi dengerin lagu, tiba-tiba ada yang manggil nama kalian. Apa yang kalian lakuin? Jangan pernah bengong di tempat angker kalau kalian gak mau kejadian kayak Abang Cuanki yang mau gue ceritain sekarang. Kejadian ini terjadi di daerah Bogor. Kalau kalian kemarin itu pernah terjadi longsor di daerah Bogor, yaitu di Gang Barjo. Gue itu pernah cerita ada kejadian horor setelah kejadian longsor tersebut selama 40 hari. Jadi desa itu bener-bener sepi karena semua pada ketakutan. Setelah mayat mereka ditemukan, akhirnya si desa itu udah gak serem lagi. Ternyata salah. Setelah kejadian itu rumah yang terkena longsor bener-bener diratain. Jadi bener-bener tanah kosong, guys. Ada suatu hari ada tukang cuanki. Kalian tahu kan bakso cuanki? Memang itu dari desa sebelah. Dia itu mau jualan di desa Gang Barjo tersebut. Kita sebut aja abang cuankinya itu Pak Soleh ya. Singkat cerita, si Pak Soleh ini ngelewatin yang rumah korban longsor tersebut. Dia bilang dia ngeliat rumah tersebut ada, dan di depannya itu ada satu keluarga berdiri diem aja tanpa ngomong apapun sama si Abang Soleh ini. Karena Pak Soleh ini nggak tahu apa-apa, ya dipikir ya dia masyarakat biasa aja. Pak Soleh ini lalu ditemukan sama bapak-bapak waktu di subuh. Maksudnya ditemukannya subuh gitu sama bapak-bapak di Gang Barjo tersebut. Dalam keadaan dia bengong di depan tumpukan tanah. Ditanya dong sama bapak-bapaknya, kok Bang Soleh kenapa di sini sampai subuh? Emangnya nggak pulang? Setelah kejadian itu dia bener-bener nggak mau ke Gang Barjo lagi dan dia langsung sakit, guys. Jadi malam itu dia ngeliat sosok korban longsor yang sudah meninggal ternyata.